Selamat malam, balik lagi di balik mimpi bersama gue Fahrul Razi Imron. Kemarin kita membahas tentang PDKT. Nah, untuk episode sekarang kita terkhusus gue akan membahas tentang friendzone. Ya, friendzone. Oke. Ya mungkin gua atau kalian semua pernah mengalami hal ini. Ada yang bisa dikatakan seneng ataupun sedih. Nah, sekarang gua akan bahas tentang pengalaman gua ataupun masukan-masukan dari Instagram ya. Kemarin udah gue share apa yang menjadi hal tentang masa berlakunya friendzone ini gitu. Ya. Dari ada beberapa yang DM ya. Yang DM di Instagram. Pertama, friendzone itu gak apa-apa. Soal rasa jangan ditanya. Ini namanya gue rahasiain nih. Terus ada juga saling ragu untuk menyampaikan. Bener gak? Ya mungkin kata gue keduanya juga bener. Tergantung situasi dan kondisi kalian sih. Lalu ada juga untuk menghindari rasa sakit hati dan dikecewakan. Ini safety banget sih ini. Jadi untuk yang pertama tadi, friendzone gak apa-apa. Asal soal rasa jangan ditanya. Artinya kan kita saling mempunyai rasa satu sama lain. Entah cewek dan cowoknya itu saling mempunyai rasa. Nah, posisinya kalau gue menanggapi dari yang pertama ya, dia nggak ada masalah persoalan tentang friendzone atau mau pacaran kah atau apa mungkin ya. Cuman kan sekarang gue lagi bahas friendzone. Jadi menurut dia persoalan friendzone ini bukan jadi halangan untuk tetap berkomunikasi, tetap berinteraksi, nggak masalah. Nah soal rasanya ini jangan ditanya. Gue juga sebenarnya masih bingung apa yang dimaksud soal rasa jangan ditanya. Ya kalau gue analogiin keduanya saling sayang atau saling memiliki rasa. Ya saling memiliki rasa. Cuman masih menjaga satu kesatuan agar keduanya gak saling tahu bahwa dia ataupun gua itu tahu kalau gua ini punya rasa ke dia. Terus yang kedua, saling ragu untuk menyampaikan. Saling ragu artinya bukan, kalau gua tangkap ya, bukan berarti dia ini takut untuk menyampaikan, tapi masih ragu apakah si cowok atau si ceweknya ini pun sama suka sama gua atau enggak. Begitupun sebaliknya. Ya gak sih? Jadi gua mau ngungkapin nih, gua sayang lu. Nah takutnya ketika udah menyampaikan hal itu, si lawan ataupun cewek atau cowok ya, itu rasanya berbeda. Bahwa ya kita benar-benar friendzone gitu. Kita benar-benar hanya sebatas teman, gak lebih. Nah mungkin itu ya yang dimaksud ya, yang disebut masih ragu gitu. Karena yang gue tahu kalau friendzone ini pun banyak macamnya. Ada yang memang
tadi nggak masalah persoalannya, atau masih ragu atau takut pun, itu bisa jadi ada dalam friendzone ini. Terus menghindari rasa sakit dan dikecewakan. Nah, ini nih. Ini yang menjadi hal paling riskan. Ya, hal paling riskan. Karena keduanya takut. Nah, ini baru jelas takut. Keduanya takut untuk apa? Untuk mengungkapkan perasaannya satu sama lain, ataupun dia bisa jadi memikirkan hal yang akan terjadi kemudian hari ketika dia melakukan hal itu. Misalkan udah temenan nih 5 tahun bareng terus dari SMP atau dari sampai SMA sampai lulus ya. Nah, setelah lulus nembak nih. Bukan nembak ya, apa yang namanya ya? Mau ngungkapin keduanya ini. Ini keduanya dari SMP sampai lulus SMA bareng terus nih. Deket nih cewek sama cowok. Nah, keduanya mau ngungkapin, tapi mereka takut. Takut apa? Misalkan gini, si cowok mau nembak si cewek itu. Nah, tiba-tiba si cewek itu bilang, gua nggak bukan nggak suka ya, apa ya namanya, gua nganggap lu hanya sebagai teman. Gitu. Yang ditakutkan ketika nanti pacaran, putus, lost contact. Oke, ya. Nembak ditolak secara halus, tapi ketika nanti diterima, yang ditakutkan putus, habis putus lost contact. Selesai, nggak temenan lagi tuh. Kedua, kalau misalkan dia nggak nembak-nembak, keadaannya gini terus, friendzone terus, keduanya memang punya rasa. Ketika si cewek atau si cowok dapat yang baru antara kedua ini, misalkan ya, ceweknya dapat cowok yang baru nih, ada yang ngedeketin lagi, pacaran mereka, si cowoknya sakit hati, si cowoknya cemburu. Nah, pas si cowoknya bilang bahwa gua tuh sayang sama lu, si ceweknya pun bilang, sebenarnya gue sayang sama lu ya, tapi gue nggak mau hal ini menjadi akhir dari pertemanan kita. Jadi keduanya ini sebenarnya masih menjaga rasa pertemanan mereka agar tetap panjang, nggak ada kata putus gitu posisinya. Makanya mengamankan posisi friendzone ini gitu. Nah, satu sisi memang menyenangkan friendzone ini, tapi satu sisi pun bikin nyesek, bikin hati tuh, aduh anjir, ungkapin jangan, jadi ngebatin lu nya. Jadi ngebatin kalau misalkan ditahan-tahan terus gitu posisinya. Kalau misalkan diungkapin, ya tadi, pertama takut ditolak. Kalau udah ditolak kan lu mikirnya gini, anjir gue udah ditolak. Ada sedikit, jadi rasa pertemanan, rasa care, tadinya care-nya 100% menurun jadi 70%. Lama-lama gak kontekan, menurun lagi jadi 40%. Akhirnya selesai sudah urusan pertemanannya ketika ditolak. Nah, ketika diterima berjalan 2 atau sampai 3 tahun pacaran, sudah dilegalkan ya. Dilegalkan dalam arti pacaran, bukan belum pernikahan. Putus. Oke, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan masih baik. Tapi udah ke 3-4 bulan, antara cewek atau cowok pun mikir lagi, gue ngapain ya?
Ini kan dia udah jadi mantan. Ngapain sih gue gini-gini, gue mending cari yang lain. Ya gak sih? Mau balikan pun pasti ada sebab karena kenapa dia putus. Ya kan? Gak mungkin posisinya tiba-tiba putus aja. Itu kan gak bisa. Kan gini, lu pacaran pun dari dua sudut pandang. Ya, lu mau gak jadi pacar gue? Iya, gue mau jadi pacar lu. Oke, dua sudut pandang. Ketika lu putus, masa iya lu minta putus terus dianya gak mau ataupun belum ngasih jawaban, lu anggap udah putus? Ya gak bisa gitu. Artinya harus ada dua kesepakatan dari dua orang ini. Gue mau putus, ya oke, kita putus, selesai. Saling menerima. Tapi kalau misalkan satu bilang putus, satu bilang enggak, ya berarti kan posisinya itu kan belum putus. Ataupun satu bilang putus, satunya belum ngasih jawaban, kan itu belum putus. Sama seperti kalau awal lu mau bilang pacaran tapi yang itunya belum satu lagi belum bilang iya gue mau jadi pacar lu belum anggap pacaran kan. Kecuali cewek atau cowoknya, tapi identik sih cowok yang nembak ya. Nanti ketika cewek bilang iya gue mau jadi pacar, nah itu baru sah kan, lu jadi pacar gue kan gitu. Putus pun sama harus gitu, ada kedua belah pihak, harus ditata gitu, posisinya harus ditata dari awal mula pertemanan, pacaran, pernikahan. Ketika lu mau menyatakan sikap untuk untuk lebih, ya perasaan lu ini lebih pada si cewek misalkan ataupun cowok, dalam keadaan friendzone ini memang lebih sulit. Ada dua pilihan. Lu menjadi temennya yang kemana-mana, bisa bareng, yang bisa dipanggil apaan ya, sorry nih, nyet, nying, atau apalah ya. Tapi ketika udah pacaran, biasanya romantisnya itu diganti. Gak akan romantis kayak nying, nyet, atau segala macemnya ya. Ya udah diganti lah. Biasa yang gue tahu ya sayang lah, ya apalah, ya itu urusan kalian lah. Ya posisinya mau panggilan apapun itu. Nah, ketika nanti misalkan ini mah putus, nggak akan tuh nying-nyingan lagi, nyet-nyetan lagi. Karena apa? Ada rasa canggung. Ada rasa canggung yang dimana dulu pernah sedekat tadi, tapi sekarang jauh banget gitu posisinya. Meski kita dekatan, misalkan rumah lu sama rumah dia cuma beda satu rumah, dekatan, tapi berasa jauh, ya asing. Karena posisinya apa ya, kayak ada yang ngebuang ataupun kayak ada yang dibuang gitu. Ya gak sih kira-kira? Ya friendzone, tanggapan gue kayak gitu sih. Memang sulit kalau misalkan dibatasin sama temen ataupun mau lebih lu nya. Memang sulit. Ya kembali lagi ke pribadi lu nya, lu maunya gimana, lu lakuin gitu. Kalau pengalaman gua ya memang sulit menjalankan friendzone ini. Ya tadi terbentur sama pemikiran-pemikiran yang belum terjadi gitu. Dulu gue pernah ketika posisinya lulus sekolah,
gue mulai ngedeketin cewek. Dia itu teman kelas gue. Ya, teman kelas gue. Lulus, gue deketin. Ya posisi friendzone gimana sih? Ya gitulah ya. Lu tahu sendiri. Sulit. Lidah itu sulit buat ngungkapin gitu. Karena ya gue mikirnya gini. Kalau gue tembak tadi, kalau ditolak, gue akan jadi asing ke dia. Dia nggak akan minta antar ataupun minta tolong ke gue ataupun apalah segalanya ya biasanya yang bareng-bareng terus. Ketika ditolak, lalu ketika pacaran pasti ada sedikit canggung. Dulu sebatas teman, sekarang udah jadi pacaran. Nanti ketika putus, gue gak akan dekat lagi sama dia. Dan ternyata benar. Ketika terus bersama dalam zona friendzone, dia punya laki-laki lain. Bukan punya laki-laki lain ya, apa bahasanya, dia pacaran sama cowok lain. Sebenarnya gue gak masalah, itu hak-hak dia untuk pacaran. Tapi ya lu tau lah rasanya gue gimana. Gue jaga perasaan selama ini. Ya ini bukan salah dia ya, karena bisa jadi ini salah gue karena gue nggak ngungkapin awalnya. Jadi dia pun nggak tahu. Ya gue di situ mikir, oh ternyata gini loh perasaannya, oh ternyata gini loh. Nah pasti ya gue bisa menjamin sekitar 70-85% lah. Di luaran sana banyak yang merasakan hal yang sama. Tapi jangan khawatir, semua akan ada risikonya. Karena gue belajar sebab akibat ya. Pasti ada sebab sebelum ada akibatnya. Kedepannya mungkin gue bisa untuk belajar lagi. Ya, it's okay lah, boleh. Dalam pola friendzone ini kalian boleh melakukan. Gue nggak menyalahkan hal yang memang ini menjadi benalu ya. Enggak, ini bukan benalu ataupun ini bukan kesalahan. Friendzone ini bagus ya, sesuai kondisi dan situasi kalian gitu. Gue nggak menyalahkan friendzone-nya, gue nggak menyalahkan lu ataupun si ceweknya ataupun si cowoknya. Gue gak menyalahkan. Gue hanya menyampaikan pandangan-pandangan saja. Pandangan-pandangan dari gue seperti ini. Pandangan-pandangan cerita gue kayak gini. Ya paling kalau untuk friendzone, lu harus lebih bisa memikirkan matang-matang lagi lah. Ya, gue percaya kalian sudah dewasa ya, dan pasti sudah sadar. Jadi gue inget kata senior gue bahwa level kesadaran seseorang adalah kebalik. Level kedewasaan seseorang adalah kesadaran. Nah, ya gue percaya kalian sudah sadar lah. Makanya cari hal-hal yang memang bermanfaat, baik, dan bisa menjadi penunjang kalian untuk berkarir ke depannya lebih bagus kah, atau apapun itulah ya, terserah kalian. Yang jelas gue hanya menyampaikan pandangan-pandangan gue. Selebihnya gue serahkan ke kalian semua, karena manusia memiliki sifat pribadi masing-masing. Anjir, udah kayak apaan tuh gue.
Ya paling itu ya untuk sakit anjir. Paling gitu sih untuk episode sekarang. Ini berarti episode kedua ya, friendzone ini kedua ya. Mungkin kalian bisa kasih masukan ke DM gua di Instagram atau bisa komen di channel ini. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga bahagia.